Kalau seandainya Allah sudah menggunakan asma muntakim sekarang ini, tidak ada satupun kita ini yang tidak pinjol ndase dikepluki karo malaikat. Ngapusi sithik tok, fitnah sithik tok, sombong sithik tok, nyolong sithik tik ngono. Ngrasani wong dol. Wong melu kabeh. Tuhan sekarang ini tampil masih dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Penuh kasih sayang, sudah. Kalau ada orang salah, itu dibiarkan oleh Tuhan. Biarkan saja sampai dia sadar. Siapa tahu dia sadar di belakang hari. Tidak seperti ustadz-ustadz Jakarta itu. Lebih galak memvonis daripada Allah Ta'ala. Memvonis orang yang masih dalam perjalanan. Ini aneh sekali. Orang dipanggil ustadz memvonis orang yang dalam perjalanan. Dia lupa. Kalau orang yang kafir musyrik saja itu, dalam perjalanannya dia menjadi kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja misalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dia akan membunuh Kanjeng Nabi. Hindun, sampai kenal Hindun, istrinya Abu Sufyan, yang ngemah-ngemah jantungnya Sayyidina Hamzah, sampai Kanjeng Nabi muwun, menangis. Ini pamanku diodel-odel dada. Hindun belakangan menjadi orang muslimah yang bilang kepada Kanjeng Nabi, dulu tidak ada manusia yang paling saya benci kecuali sampean. Sekarang tidak ada orang yang saling saya cintai melebihi panjenengan. Dalam perjalanan. Ikrimah, Anda tahu Ikrimah? Sampai jangan ngerasani Abu Jahal terus ya. Karena Ikrimah itu adalah anaknya Abu Jahal. Ikrimah, sahabat dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid itu anaknya Walid bin Mughirah. Jejenggol musik. Jadi apa namanya, Allah masih Ar-Rahman Ar-Rahim sekarang ini. Nanti itu ada saatnya di sana Tuhan tidak lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi dengan asma muntakim. Nanti kalau Allah Ta'ala sudah pakai nama muntakim, memanggil kepala-kepala negara, ya ayyuhal muluk, wahai kepala-kepala negara dunia, penguasa-penguasa dunia, aina Fir'aun, aina mulukal ard, aina Fir'aun, aina Hitler, aina Soeharto, aina takok kabeh. Semua nguncrit semua. Imam Busiri mengatakan, wala yadhiqa Rasulullah jauh kabeh. Ayah saya itu mengikuti Imam Busiri karena ayah saya juga merasa tidak mempunyai amal yang diandalkan. Padahal ayah saya itu menulis tafsir, menulis hadis, menulis macam-macam kitab, tapi beliau masih nangis setiap malam. Memanggil Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi maliman aludzu bi siwak. Kata ayah saya nanti kalau Tuhan itu sudah memanggil raja-raja bumi, aina mulukal ard, di mana Fir'aun, di mana? Saya takutnya nanti aina Bisri. Bisri itu ayah saya. Ayah saja itu mengajar di pesantren, menulis kitab, dan begini nih, kasih apa namanya nasihat-nasihat, mauizah. Kalau saya takut nanti ditanya, aina Bisri alladzina qala ma la yaf'al. Mana Bisri yang suka ngomong mulia-mulia tapi tidak melakukannya sendiri? Saya bingung saya. Guandulan saja subahnya Kanjeng Nabi.
Nah, jubahnya. Saya tidak jawab, ayo Nabi sini. Saya diam aja. Pegangan jubahnya Kanjeng Nabi. Udah biar pokoknya. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, ya Rob, huwa indi. Ya Gusti, dia bersamaku. Oh bersamamu, ya sudah tidak apa-apa. Saya bikin saya kok enak sekali. Saya niru, gimana nanti kalau saya niru? Nah saya khawatirnya kan saya pegangan gini, ini siapa pegang-pegang? Tidak pernah selawatan, tidak pernah mengikuti jejak saya. Jadi strateginya karena kita sulit nanti itu menentukan diri kita. Gandulan Kanjeng Nabi. Semua nabi-nabi itu diberi doa pamungkas. Semuanya sudah dipakai semua. Nabi-nabi itu dipakai semua di dunia. Tinggal Kanjeng Nabi. Cuma Kanjeng Nabi yang belum didoa. Nanti itu ketika Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak berani untuk mensyafaati manusia ini. Orang hanya tinggal menuju ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi membaca doa itu sambil sujud dan tidak dangak sama sekali, tidak mengangkat kepalanya terus. Sampai Tuhan mengatakan, angkat kepalamu. Tidak. Angkat kepala. Saya baru akan mengangkat kepala kalau sudah ada jaminan umatku mendapat syafaat. Cintanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu luar biasa. Jadi makanya saya di mana-mana ngajak orang-orang seperti sampean semua ini yang melok umatnya Kanjeng Nabi untuk bersyukur. Bersyukur bahwa Anda ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hak prerogatifnya Allah, hak prerogatifnya Gusti Allah. Sampean ini pernah apanya? Pernah apanya Kanjeng Nabi? Tetangganya juga tidak, karena kita mau ke sana masih naik jet masih 9 jam. Sampai jam ini belum dihitung si bunga Surabayanya ya. Sampean tetangga yang enggak jauh sekali. Apa sampean masih misanan? Atau mindoan? Loh, kalau yang Habib-Habib itu masih ada darah birunya. Terus sampean kita ndelok potongan ini kok enggak ada yang biru-birunya sama dengan saya. Jawa kali kok. Terus apanya? Sampean dulu bagaimana ceritanya kok sampean ikut Kanjeng Nabi itu gimana? Apa Cak Nun yang ngajak? Siapa? Masa sampean waktu kecil Pak Cak Nun sudah dibungah? Sampean bukan tetangga, tidak punya darah apa-apa. Bahasa sampean juga lain sama sekali. Kanjeng Nabi itu afsahu man nataqa bid-dad. Kanjeng Nabi itu orang yang paling fasih mengucapkan dad. Sedangkan sampean tidak bisa mengucapkan dad. Ramadan saja ramlan. Murtado murtala. Ridho rilo. Kenapa memang abjadnya lain? Sana abajadun hawazun sampean hono cara kodotasa wala. Jadi nggak nempel apa-apanya, kok ikut itu gimana? Padahal, nih dengarkan ini, padahal ada orang yang sangat dekat dengan Kanjeng Rasul. Dia tetangga pet. Tetangga pet itu tidak disela-selani rumah, langsung pet. Rumahnya pet dengan rumahnya Kanjeng Nabi. Tetangga pet itu begitu. Paman cer. Paman cer itu artinya dia itu saudaranya Sayyid Abdullah, saudaranya ayahnya Kanjeng Nabi. Ini ayahnya Kanjeng Nabi, Sayyid Abdullah, dia itu kakaknya Sayyid Abdullah. Jadi pamancer. Tonggo pet, pamancer.
Tidak itu saja. Dia besanan dengan Kanjeng Nabi itu anak dua, bukan satu, dua. Tidak ada orang besanan anak dua. Kanjeng Nabi itu besan dengan dia anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, Utbah sama Utaibah, dikawinkan sama Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Orang ini yang begitu dekat dengan Kanjeng Nabi namanya Abdul Uzza. Sampean belum kenal kalau saya sebut Abdul Uzza. Tapi kalau lakabnya sampean pasti ingat. Orang ini, Abdul Uzza ini, ketika diajak Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah Allah saja, tidak hanya tidak mau, tapi misuh. Loh, itu kan nemen, diajak kok misuh. Diajak mau ya bos, diajak kok misuh gak gitu. Sampai tidak ingat itu waktu Kanjeng Nabi naik di Gunung Sofa itu, manggil keluarganya. Kalau saya bilang begini-begini, sampean apa namanya, percaya apa enggak? Percaya. Kalau saya ngomong begini, sampean percaya. Semuanya percaya. Karena Kanjeng Nabi selamanya tidak pernah bohong. Dijuluki Alamin. Tapi ketika diajak, dikenalkan sama Allah, diminta untuk nyembah Allah saja. Ini yang pertama ngomong dan misuh itu tidak deh. Orang yang tonggol pet, pamancer dan besanan anak dua teh. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tan. Kurang ajar ke mat. Wong tuwek-tuwek mbok kumpulno mbok omongi ngene. Sampai apik pangeran pirang-pirang kok mbok kon siji tok. Marah dia. Soalnya pangerannya dia ratusan asalnya, dikongkon siji tok. Engko musplo pangeran-pangeran liyane. Ketika dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, kekasihnya di sana menurunkan wahyu. Tabbat yada Abi Lahab. Abdul Uzza itu julukannya Abu Lahab karena selalu marah. Ini menyala-nyala. Begitu turun ayat tabbat yada Abu Lahab, anaknya dua Utbah sama Utaibah dipanggil. Ceraikan istri-istri kalian, kalau tidak aku ya anak. Maka Utbah mencerai Sayyidatina Ruqayyah, Utaibah mencerai Sayyidatina Ummi Kulsum. Kelak kemudian Sayyidatina Ruqayyah dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika perang Badar, Sayyidatina Ruqayyah wafat, terus ngeduni Sayyidatina Ummi Kulsum. Sekarang sampai tanyakan profesor yang budak-budak itu. Orang yang sedekat Abu Lahab tidak ikut Kanjeng Nabi. Kok orang bunga kok ikut? Suruh jelaskan. Nanti kan tambah budak dia. Nggak bisa dijelaskan. Kalau sampai tanya saya gampang. Ya itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Gusti Allah memilih orang bunga, tidak memilih Abu Lahab. Titik. Makanya kita harus bersyukur kita dipilih oleh Allah. Abu Lahab tidak bisa nanti protes itu. Itu saya dulu. Ketika Muhammad lahir, perempuan budak saya yang ngabari kelahiran Muhammad, saya merdekakan karena senangnya. Kenapa kok saya tidak dikasih hidayah untuk ikut? Nah, ya biarin aja. Gusti Allah itu bahasa Jakartanya maha semau gue. Allah itu maha semau gue. Mau apa kamu? Orang bunga itu juga begitu, nggak apa-apanya, nggak. Ya biar aja. Gusti Allah itu maha semau gue. Nek cara Kiai Muzamil muridan. Jadi itu murid maha semau gue. Sekendaknya. Ini betul kita syukuri. Kita bersyukur kita dipilih Tuhan, ikut Kanjeng Nabi. Lebih bersyukur lagi karena Kanjeng Nabi Muhammad itu seorang pemimpin yang manusia. Ini sudah viral ini, saya omongkan di mana-mana. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang mengerti manusia.
Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi nggak ngerti manusia. Dia pikir kalau tidak seperti dia bukan manusia. Mentang-mentang ahli wiridan, setiap hari dia wiridan. Ada orang datang, anggota Ma'iyah, Mbah Kiai, saya kok sumpek terus ini, saya dikasih bacaan apa-apa. Ya ini ya, dibaca, habis sholat dibaca surat ini, ayat kursi ini dibaca 35.000 kali ya. Ya bilang, ini meskipun diundang Mbah Kiai tapi nggak ngerti manusia. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW tahu manusia itu ada yang TK bahkan PAUD, ada yang SD, ibtidaiyah, sanawiyah, SMP, SMA, perguruan tinggi. Sekarang kan enggak, anak TK barang diceramai model perguruan tinggi. Apeh diamuki mergo ora iso jajasan. Cah TK kok ngkon jajasan.